kita ngobrol Ferry dengan MC-nya, dengan presenternya, dengan modelnya, dengan bintang iklannya banyak ya. Kita bisa mulai, Fer? Siap, Oke, boleh. Sebentar. Assalamualaikum Ferdi Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henry, apa kabar, sehat? Kabar baik juga. Ferdi gimana? Lagi di rumah nih hari ini. Nah, pandemi di rumah mulu apa gimana sih? Apa banyak virtual? Sebenarnya up and down ya. Sempat udah mulai semangat, keluar lagi. Terus udah gitu, kembali kan tahun lalu ada Delta ya kan. Tahun lalu udah mulai event-event lagi, terus udah gitu sebenarnya schedule di Februari ini udah cukup full ya. Tapi ya banyak yang akhirnya mundur lagi gitu ya, up and down lah. Jadi banyak di luar, banyak di rumah juga. Mundur atau cancel? Sebagian besar sih mundur. Tapi ada beberapa yang cancel gitu. Kayak tadi malam syukur alhamdulillah eventnya harusnya off air, terus udah gitu akhirnya dibuat jadi online ya, tapi live broadcast ke TV gitu. Terus udah gitu ada juga di beberapa channel lainnya. Akhirnya dibuat sedemikian rupa lah karena peningkatan PPKM kan tidak disangka juga kan dalam 2 minggu terakhir meningkat kasusnya, case-nya cepat sekali gitu. Fer, sebelum ngomongin Ferry kita flashback yang dulu, pengen tahu dikit dong. Jangan sebutin angka real, honor live atau langsung atau virtual beda nggak sih, Pak? Honor jadi beda semuanya gitu ya. Kalau kita bicara honor acara TV gitu ya, kalau dulu itu off air itu lebih tinggi dibanding TV. Gitu. Tapi kalau off air ada live TV-nya itu ada additional. Tapi kalau acara TV reguler biasanya itu di bawah. Tapi sekarang kalau ngelihat anak-anak sekarang itu harganya bahkan lebih mahal kayaknya acara TV gitu kan. Jadi ya dinamika dan pergeseran trennya juga berubah gitu kan. Sekarang kita di rumah aja juga bisa menghasilkan uang. Kayak Henry nih uangnya banyak banget dari YouTube. Amin. Justru gue pengen ikutin lu kali, Fer. Pengen belajar banyak. Ya ampun, gue juga masih belajar. Masih belajar juga, Henry. Gitu. Fer, kan Ferry awalnya dari model. Sebenarnya bisa dibilang begitu. Jadi gue umur 5 tahun tuh udah mulai syuting iklan. Zaman itu masih belum ada TV swasta kan, jadi di TVRI, terus udah gitu print ad gitu dari kecil. Terus berhenti sampai akhirnya pas SMA mulai foto-foto lagi. Tapi nggak pernah ikut pemilihan ya pada zaman itu ya ada cover boy atau pemilihan apa, nggak pernah. Tapi ya memang ya ikut kegiatan foto dan foto itulah gitu. Walaupun sering jadi cover tapi tidak ikut lomba? Nggak ikut lomba. Oke. Dari usia berapa sampai berapa itu jadi model majalah? Majalah itu ya usia remaja ya, jadi mungkin dari umur SMA kelas 1 tuh ya, mungkin 15 sampai 17, 18, 19, terus udah gitu lanjut lagi jadi model iklan selepas pulang kuliah gitu, pulang kuliah ke Indonesia balik model iklan. Nah iklan itu lumayan sering tuh ada hampir zaman itu ya, mungkin dalam sebulan sih ada aja syuting iklan 1-2 gitu. Karena kan TV nasional mulai booming tuh, mulai ada beberapa channel gitu.
Jadi mulai ada syuting iklan, ada print ad, terus nggak lama setelah itu mulai kerja di radio. Dan di saat yang bersamaan diterima menjadi pembawa acara televisi. Berarti duluan radio dari TV ya? Diterima di radionya, jadi gini, untuk masuk, boleh sebut nama radionya? Boleh ya? Jadi untuk masuk Prambors, zaman itu kan kita pilihan belum sebanyak sekarang ya. Prambors besar sekali sampai dengan sekarang, bahkan masih menjadi radio nomor 1 gitu. Jadi semua orang mau masuk ke sana. Jadi sistem penyaringannya tuh panjang. Jadi ada kita disaring biodata, di interview, psikotes, terus sudah gitu setelah diterima nanti ada training dulu selama kurang lebih 3 bulan setiap hari. Setelah itu baru diterima siaran juga masih motong lagu, belum ngomong. Setelah itu baru diterima ngomong, setelah ngomong kurang lebih sebulanan, baru ditandatangan kontrak. Jadi sebenarnya diterimanya duluan radio, tapi dalam proses itu. Nah, dalam proses itu diterima juga menjadi pembawa acara televisi gitu. Jadi sebenarnya bersamaan lah. Susah nggak sih tesnya? Susah sih enggak ya, karena di radio itu kita dibutuhkan passion ya kayaknya. Kalau kita mencari tempat untuk belajar sama terus sudah gitu untuk meningkatkan kemampuan skill kita di public speaking ataupun juga presenting, broadcasting, radio tuh tempat belajar yang sangat luar biasa. Karena basically nih Hen, lo percaya atau enggak ya, gue tuh orangnya sangat introvert dan malu sekali. Makanya kalau lo perhatiin, gue jarang banget ada di bintang tamu atau apa, karena it's just not me. Nah, ini bukan first time dong bintang tamu di sini. Oh bukan. Maksud gue kan gue nggak yang keliling banyak acara jadi bintang tamu di mana-mana gitu, enggak. Karena gue memang orangnya sangat pemalu, nggak percaya diri bicara di depan publik. Tapi seiring waktu berjalan gue belajar dengan jam terbang gitu di radio, terus udah gitu belajar nge-MC. Bahkan gue pertama kali nge-MC aja, gue bilang sama Vina istri gue gitu. Gue waktu itu pertama kali nge-MC zaman di Prambors, ada zaman itu namanya Tenda Mangkal ya. Iya. Gue sama Edwin, bukan jadi gue berdua. Edwin Jody. Jody, oke. Itu kan dia kan, wow nggak berhenti kan kalau ngomong kan. Gue nggak bisa ngomong apa-apa Hen. Gue sampai bilang sama bini gue pas pulang, gue bilang gue pokoknya sampai apapun yang terjadi gue nggak pernah mau nge-MC lagi. Ternyata dari MC inilah gue berlanjut hidup sampai sekarang. Nah, tadi kata lu kan malu-malu. Sebenarnya malu-malu atau memang rate-nya tinggi? Kamu malu-malu atau? Atau rate-nya tinggi? Enggak juga. Masa sih nggak tinggi-tinggi amat lah. Lumayan aja lah. Rata-rata lah. Oh gitu. Terus gini, kan lu awalnya model, terus radio juga. Punya pendidikan di bidang itu nggak sih? Pendidikan di bidang itu terus terang nggak ada. Background gue sekolah bisnis. Gue kuliah di Amerika dan juga di New Zealand. Terus sudah gitu benar-benar gue belajarnya di Prambors itu. Jadi di masa training itu tuh gue benar-benar belajar banyak hal sekali, belajar dari teknik bicara, teknik untuk menghadapi publik, untuk motong lagu, belajar segala macem lah. Terus sudah gitu memang dikasih kesempatan gitu, kayak tadi di Tenda Mangkal suruh nge-MC, ntar ada tawaran nge-MC ini, nge-MC itu, akhirnya diambil-ambilin ya, akhirnya belajar dengan sendirinya. Dan gue cerita lanjutin lagi yang tadi, setelah gue bilang gue nggak mau nge-MC lagi, gue lihat teman-teman gue kok pada bisa nge-MC, terus mulai pada bisa beli handphone pada zaman itu. Gue pengen juga nih punya handphone nih, gue mulai deh nge-MC gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya dengan teman-teman gue di Prambors yang hebat-hebat nge-MC-nya ya, ada Irfan, ada Angga, ada yang lain-lain, ada Dado dan lain sebagainya. Gue bilang nih, gue ada honor kita zaman itu 500 kan. 500.000. Ini gue ada GoPay nih, semua rata kan. Gimana kalau GoPay-nya kita bagi 2, kita nge-MC bareng. Gue liatin cara dia nge-MC, oh gini, belajar jadi gue belajar. Gue seneng ngulik dan belajar. Jadi belajar sambil dibayar. Belajar sambil dibayar. Biasanya kan belajar kita bayar ya kan. Belajar sambil dibayar. Nah itu tadi. Berarti nggak ada pendidikan khusus. Nah untuk model sendiri nggak ada pendidikan juga? Nggak ada. Atau ada yang ngajak jadi model? Ada yang ngajak ya. Ada yang ngajak. Boleh tahu siapa?
Gua pertama kali yang zaman kecil itu The Famous Iwan Blantika ya. Zaman gua kecil itu Iwan Blantika kan menemukan talent-talent model besar ya, kayak banyak sekali dari mulai Dayasha, Tamara Blezinski ya. Gue pas umur 5 tahun itu, gue iklan gue ada Blue Band, ada Scotch Emulsion, ada beberapa yang lainnya gue sendiri nggak ingat, tapi clippingnya masih ada di kamar. Udah tahun 78-an gitulah. Iwan Blantika yang pertama kali gue ngajak. Kalau di radio gue terus terang karena gue senang dengan musik dan zaman itu gue senang dengerin Prambors ya pas SMP SMA gitu. Jadi sepulang kuliah ada sahabatnya Vina, kebetulan sekarang jadi sahabat gue juga, bilang ada buka application tuh di Prambors, daftar yuk. Gue ikut aja daftar gitu, ternyata diterima. Berarti untuk ke TV pun ada yang ngajak nggak? Anies Sumadi itu siapa gitu? Nah, kalau ke TV pun nggak. Jadi emang Allah sudah mengatur jalannya kali, Hen. Gue sangat percaya itu gitu ya. Ke TV itu gue nganterin Safina, istri gue, casting untuk program yang sama. Jadi di program itu dia tadinya, ini program musik pertamanya Antv, way back before sebelum MTV masuk. Jadi Vina itu ditawarin dengan itu stripping program Senin sampai Jumat. Jadi akan ada 5 perempuan membawakan acara musik pertamanya Antv gitu. Gue nganterin casting nih. Ya sudah jalannya, jadi ada 4 perempuan dan satu-satunya cowok, gue yang bawain acara itu. Itu acaranya apa tuh namanya? Belantika Musik Indonesia ya, apa sih bukan? Sebelum, itu namanya Musikan dulu. Oke. Gitu. Tapi lu kepilih dari yang tadi 5 itu? Apanya? Atau diduetkan dengan Vina? Enggak, jadi ada 4 perempuan, jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu itu perempuan, gue di Kamis, ada 1 perempuan lagi Jumat. Jadi ganteng sendiri. Jadi nyempil satu-satunya laki gitu. Terus gini, kuis juga banyak lu kan? Kuis juga banyak. Nah dari situ mulai tuh ada banyak program yang kira-kira gue kerjain, mulai ngerjain NBA, mulai ngerjain ini, tapi di kuis lah akhirnya gue mulai merasakan kalau istilahnya pecah telur lah gitu ya. Jadi program ini kedengeran lah, programnya kedengeran, gue-nya kedengeran. Sebenarnya kuis gue yang pertama tuh kuis anak waktu itu, namanya Sigma, tapi belum itu tidak terlalu besar gitu, karena pada zaman itu mungkin kalau dibikinnya sekarang itu akan sangat sukses banget, karena zaman itu pesertanya tuh jomplang gitu, dan mungkin belum siap dengan program se-advance dengan kuis yang konsepnya seperti itu zaman itu. Nah, kalau program kuis yang akhirnya jalan tuh gue mulai dari kuis kontak. Terima kasih banyak Bung Roni dan selamat sore kembali pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu bersama saya Ferdi Hasan di kuis kontak. Terus sudah gitu ada Who Wants to be Millionaire Hot Seat, ya ada beberapa kuis lainnya lah. Itu sampai ribuan episode semua. Wah, keren. Terus lu juga nge-MC di acara besar dan paling hits banget lu gue lihat yang sama Becky tuh. Setelah Pagi Indonesia apa gitu deh. Ya, itu jadi di saat yang bersamaan pada tahun itu gue di radio tuh gue udah di female zaman itu. Gue dari Prambors pindah ke female. Dari Prambors sebagian kita dipindahkan ke female untuk mereformat. Gue kebetulan waktu di Prambors assistant music director, di female gue diminta jadi music director. Jadi gue diminta ngerapihin lagunya karena mau dimudain waktu itu zaman itu female. Ada program director dipindahin, pokoknya ada gue, ada Dado, ada Diti, atau kita dipindahin ke female. Gitu. Gue udah convert banget tuh, gue udah nyaman banget dengan siaran radio karena menurut teman-teman di radio segala itu gue cukup sukses waktu itu di radio siaran pagi. Di saat yang bersamaan datang ini tawaran, padahal gue udah ada kuis tuh, udah ada kuis yang tadi kuis kontak. Di saat yang bersamaan datang nih tawaran sama Becky gitu. Gue berpikir keras ya, jangan ambil karena udah cukup nyaman nih, udah di comfort zone banget nih, enak banget nih di female gitu. Gue ngobrol terus sama Becky, Fer udahlah kita ambil aja deh. Kalau ini sukses kita sukses bareng, kalau ini flop ya kita flop bareng gitu. Ternyata justru ini yang lebih membesarkan gue di kancah pertelevisian lah pada zaman itu. Bener, 6 malah. Yang kedua pakai booster, soalnya dulu pakai booster. Oke, ada telepon lagi. Halo, selamat pagi. Gitu ya, program ini menghasilkan banyak sekali audiens, menjadi contoh untuk banyak program, karena program ini adalah pertama kalinya divisi news
dan juga divisi produksi itu dijadikan kerjasama bareng gitu. Gue juga mendapatkan banyak Panasonic Award dari program ini. Jadi ya ternyata kadang-kadang kita yang ada di comfort zone ini harus berani mencoba keluar dan juga melakukan sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi sukses, atau kalau tidak at least we try it. At least kita pernah mencoba. Sebenarnya apa sih syarat-syaratnya, Fer, buat jadi presenter untuk yang level TV lah ya? Englishnya mungkin, artikulasinya mungkin, atau gimana? Pada zaman gue ya, karena gue sekarang udah nggak di TV gitu kan. Pada zaman gue itu persyaratan itu ya pastinya ganteng pasti. Pada zaman itu mungkin salah satunya enak dilihat ya. Gue nggak bilang ganteng, enak lah dilihat, ya good looking gitu ya. Terus udah gitu kemampuan bicaranya bagus. Terus udah gitu kita kan di bisnis jasa, perilakunya juga bagus. Karena kan kita dibutuhkan on time, kerjasamanya tim dan lain sebagainya, perilaku bagus dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa syarat yang diperlukan. Selain kemampuan untuk ya maunya di mana, maunya di komedi kayak, maunya di mana, atau maunya di talk show, variety show gitu kan, music show gitu, itu kan macam-macam. Nah tapi semakin kesini rasa-rasanya kreativitas dan juga talent yang diperlukan, ya kan? Gue suka bikin jokes zaman itu gitu ya, zaman Opera Van Java gitu ya. Ajis gagap aja ratingnya bagus, gimana dia nggak gagap gitu kan. Jadi benar juga ya. Iya, jadi gue bilang ya sekarang kan beda udah. Siapapun bisa mempunyai show dia sendiri, seperti Henry, you can have your own show. Bisa mempunyai kreativitas. Sekarang menang-menangan di konten sama bagaimana kita mengemasnya aja gitu. Konsepnya yang penting. Betul, dan kreativitas itu bisa datang dari kita dan tim. Dulu zaman di TV kan kita beda, kreativitas itu bisa sih dari kita, tapi kita harus punya nama besar dulu. Tapi kalau kita masih baru, kita terima plek-plek jadi, itu disuruh begini ya begini, scripted gitu kan, misalnya begitu. Kalau sekarang kan beda, kita kan create our own show, create our own creativity gitu. Jadi ya eranya sudah bergeser, saya rasa udah beda. Benar. Nah, tadi kata Aziz yang gagap aja bisa dikenal, apalagi dia tidak gagap. Nah, lu setuju nggak sih kadang-kadang ada MC atau presenter dengan bebanciannya dia hits, sementara mungkin wawasannya nggak begitu, dia jual bancinya doang. Ya itu udah dari lama ya, dan bukan hanya di baru-baru ini gitu. Tapi marketnya ada. Kita akan bicara dengan market. Semua itu kembali lagi ini kan bisnis ya. Kita harus bisa melihat peluang. Seperti waktu gue menentukan juga, ini gue mau jadi presenter yang mana nih? Kita harus lihat dulu, kita harus lihat mappingnya dulu seperti apa nih. Di sini ada siapa nih persaingannya? Ini semua kan it's like business gitu. Yes. Jadi ya kalau dirasa segmen di situ ada dan lo rasa lo bisa dan di situ. Ya semua orang mencari peluang lah. Gua nggak bilang itu gimana gitu, cuman ya pasar yang meminta gitu. Kuncinya di rating berarti. Kuncinya di rating gitu. Tapi ya kedepannya karena sekarang akhirnya terlalu banyak quote unquote yang seperti itu, sayang ya, harusnya regulator atau pihak stasiun juga membatasi mungkin ya kan. Bisa memberikan juga siaran-siaran atau kualitas-kualitas program yang bernilai gitu. Nggak selalu harus edukasi, tapi ada bobotnya lah gitu. Tadi kan bicaranya nggak ada isinya gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Iya juga sih. Belum lagi dengan dandannya yang ala-ala juga kan gitu. Kalau lu kan aman banget gue lihat. Nah, yang salutnya lagi dengan lu aman ke musik, ayo. Lo kalau launching produk lu juga oke gitu kan. Ke sport pernah? Ke apa? Sport pernah. Dulu pernah megang NBA, pernah megang macam-macam juga di sport. Berarti lu aman buat semua genrenya situ ya? Ya bisa dibilang gue udah all round lah ya, berbagai macam produk ya. Program agama pernah, gitu. Program quiz pernah, talk show pernah, variety show juga
pernah, ya macem-macem lah gitu. Jadi ya memang di bisnis ini kan kita harus serba bisa, tapi fokus kalau menurut saya, agar bisa langgeng. Mungkin itu salah satu kunci. Gue udah mau hampir 30 tahun di bisnis ini, karena ya gue fokus gitu. Kalau ditanya Ferdi, apa ya? Ferdi pembawa acara. Hanya satu-satunya itu yang gue kerjain. Dan lu banyak masuk ke musik, masuk ke fashion, masuk ke agama dan lain-lain, religi, sport juga. Yang lu enjoy yang mana? Gua semua gue enjoy karena gue banyak belajar, dan satu hal yang gue sangat enjoy dari membawakan acara ini karena di TV off air itu juga beda-beda menurut gue, kayak di off air gitu. Kalau di TV tentunya ya kita bisa dinikmati oleh masyarakat luas, kita bisa lebih dikenal. Nah di off air ini kita banyak ketemu orang-orang penting sekali yang mungkin kita nggak bisa ketemu di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ya contoh, gue bisa banyak kenal dengan pemimpin-pemimpin perusahaan, bahkan gue talk one-on-one dengan mereka. Gue bisa kenal dengan menteri-menteri, gue bisa kenal dengan presiden dari zaman Bu Mega sampai dengan sekarang gitu. Gue bahkan pernah bekerja untuk mereka semua di istana. Jadi ya itu pengalaman yang berharga sekali, dan gue ngerasa it's 11 gitu buat gue ya. Bisa membantu banyak hal gitu ya, baik untuk urusan kenegaraan, MC kenegaraan, corporate, untuk keagamaan gitu. Gue sekarang banyak terlibat juga untuk acara-acara agama. Dan lu tadi awal ngobrol kita bilangnya virtual pun masih, job pun masih jalan walaupun di pandemi. Apa sih trik lu bisa bertahan sementara yang baru-baru banyak? Trik gue bisa bertahan itu tadi, bahwa gue fokus dan juga berusaha konsisten dengan apa yang gue berikan gitu. Jadi gue berusaha untuk top of mind di segmen gue. Kalau udah acara kenegaraan, acara formal, ataupun di wedding yang kita bicara misalnya skupnya seperti A gitu ya, atau apa ya, nama Ferdi Hasan di situ. Berarti intinya nguasain project lah jatuhnya ya, bukan? Jadi gue bukan nguasain project, jadi gue justru berusaha memberikan yang terbaik, dan kan semua ini kan karakter di panggung ya. Karakter di panggung itu mungkin cara lo bicara dan lain sebagainya itu bisa lo latih, tapi body language dan lain sebagainya dengan jam terbang kan confident lo tuh akan beda gitu ya. Itu juga yang akhirnya mungkin membuat ya kadang-kadang gue bisa bilang bahwa ya untuk beberapa acara itu ya akhirnya ya mereka menentukan pilihan misalnya ke gue karena ya gue udah ada sekian lama pengalaman di membawakan acara ini atau acara yang internasional dan lain sebagainya. Dari segitu banyak MC, presenter dan lain-lain, lu ngedalain siapa sih untuk Indonesia? Gue senang banget sama Mas Tanto lah ya. Gue banyak belajar sama Mas Tanto gitu ya. Gue senang banget dan juga banyak belajar dari Mas Tanto. Ya itulah Mas Tanto Yahya lah gitu. Dan kalau gue bikin channel ini gara-gara pengen seperti Ferdi Hasan loh. Waduh, yang benar. serius. Nah, kenapa lu nggak bikin YouTube channel, Fer? Ya itu tadi, gue orangnya introvert. Gue orangnya nggak tipe yang gimana-gimana. Gue sekarang dalam posisi gue banyak kegiatan lain juga di luar entertainment. Keluarga, terus udah gitu gue orangnya tuh bukan yang ambisius untuk gimana gitu ya, untuk gue harus ini bikin ini. Gue orangnya tipenya laid back, santai banget, orangnya relax aja gitu.
Jadi bukannya gue nggak mau, tapi sementara ini belum terfikir gitu. Walaupun sekarang lagi tren banget untuk buat gitu kan. Tapi ya mungkin ya insya Allah nanti gara-gara Henry ini jadi kepikiran. Jadi. Nah gue pikir gara-gara lu malah. Jadi kita saling memberikan inspirasi Henry. Iya, pengen ngebawainnya ala-ala Ferdy Hasan deh gitu loh. Wah, tapi belum dapat, masih belajar banyak. Enggak lah, keren ini udah. Enggak. Terus Fer, dari segitu banyak job untuk MC quiz dan lain-lain, pernah nggak sih lu nemuin gue suka projectnya, tapi angkanya nggak suka? Atau gue suka angkanya, tapi gue nggak suka jobnya?